Akhir tahun 2020 utang pemerintah tembus di angka 6.000 triliun, Mang. Nah, tepatnya 6.074,56 triliun di akhir tahun 2020. Itu nolnya berapa? Lu itu enggak kalau dirata-ratain dengan penduduk Indonesia itu katanya waktu itu ada ini ya, ada pendapat juga bayi yang baru lahir itu udah kena berapa 17 juta. Assalamualaikum Sobat Monitor, jumpa lagi di acara podcast. Seperti biasa saya ditemani oleh Mang Apang yang paling ganteng. Halo guys. Bogor. Halo guys. Ketemu lagi sama kita guys. Jangan bosan ya guys. Oke, Sobat Monitor. Ini kita mau ngomongin gimana? soal ini, Mang. Utang luar negeri. Wah. Maksudnya luar negeri yang berutang ke kita, kita yang utang luar negeri. Ya, kita bukan utang ya, utang pemerintah. Bukan utang. Apa itu? Make sebentar. Tapi ada bunganya ini. Iya, bunganya ini yang waduh luar biasa. Kalau bunga desa sih ya. Seger ya? Seger, ini mah bunga aduh. Iya. Berat ini berat. Jadi gimana? Ada ramai ya di pemberitaan soal utang luar negeri, utang pemerintah. Akhir tahun 2020 utang pemerintah tembus di angka 6.000 triliun, Mang. Nah, tepatnya 6.074,56 triliun di akhir tahun 2020. Itu nolnya berapa, Mang? Nah, utangnya ini naik 1.296 triliun per satu tahun 2020 itu. Di tahun 2020 itu kan naik. Berarti 2019 itu di akhir 2019 utang pemerintah atau utang luar negeri, total utang pemerintah itu 4.778 triliun. Nah, akhir tahun nambah, jadi pokoknya sekarang nembus 6.000 triliun. Nah, ini banyak itu, Bang. Saya belum pernah lihat itu, Bang. Belum pernah lihat ya? Aduh. Sama ya, jadi gila itu ya. Ngapain aja kok banyak sekali utang ya? Tapi mungkin pasti pemerintah kan ada pertanggungjawaban atau laporan-laporan dari penggunaan utang itu ya? Utang tersebut pasti ada dong, nggak mungkin enggak kan. Kita minjem kita waktu sekolah aja kalau minjem di kelas gitu kan ada uang kas, itu ada pertanggungjawabannya kan. Apalagi ini negara gitu, pasti ada pertanggungjawaban dan ada penjelasan yang rinci. Ya, jadi gua baca di berbagai portal media Bang ya, bahwa rasio utang pemerintah itu terhadap produk domestik bruto atau PDB itu sekarang itu mencapai 38,68% dari berarti dari PDB itu ya, dari PDB Mang ya. Jadi memang kenapa juga meningkat, karena memang pembiayaan termasuk salah satunya untuk pandemi COVID-19 ini gitu. Betul. Makanya utangnya meningkat. Karena memang 6.000 triliun, Mang. Itu loh. Tapi itu nggak dalam kapan ya? Nggak dalam 1 tahun kan? 1 tahun iya, tidak dalam 1.200-an tadi ya. Tadi dalam 1 tahun nambahnya 1.200. Tapi sebelum ngurang kagak kok nambah. Doyan aut ngutang, Mang. Ya itu bunganya mungkin ya. Nah, itu dia kan. Mungkin itu 1.200 itu total kan, berarti mungkin bunganya kayaknya yang gede deh. Biasanya kan utang bunganya yang gede kan. Minjem 200 bunganya 400 kan jadi 600 kita. Mungkin kan kita bukan ekonom ahli ya. Kita hanya ekonom di warung kopi. Katanya utang ekonomi bakal melesat nih, gimana tapi kalau Insya Allah mudah-mudahan. Nah, tapi di laporan APBN kita, terakhir gua lihat di hari Sabtu kemarin tanggal 16 itu, utang tersebut jadi digunakan untuk
membiayai APBN tahun 2020 termasuk untuk menangani masalah kesehatan akibat pandemi COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Termasuk untuk itu kali Mang ya. Bansos ya, bansos. Iya, mungkin bisa jadi itu kan termasuk kan karena itu masuk dalam yang skema itu ya? Ini kan penanganan COVID kan. COVID ya, itu bansos ya? Itu ya. Iya, lumayan itu. Tapi bansosnya tapi ternyata ada yang motek. 10.000 tapi dikali berapa kan lumayan itu. Iya. 10.000. Oh, kali jadi 100 juta. 17 M. 17 M. Ngeri-ngeri sedap emang ya. Iya. Uang bansos ini masih dipotek aja sama kawan kita itu. Kata Bu Sri Mulyani, ya, Menteri Keuangan, secara nominal posisi utang pemerintah pusat mengalami peningkatan dibanding dengan periode yang sama tahun lalu ya di 2019 itu karena disebabkan oleh pelemahan ekonomi akibat COVID-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Lagi-lagi ya dampak dari pandemi COVID ini guys. Tapi mungkin nggak cuma negara kita aja kayaknya Kang ya. Apa dalam soal utang ini negara lain ngutang nggak? Utang juga ya? Ada kayaknya ya. Yeah. Amerika Serikat juga kayaknya punya utang itu apa IMF atau Bank Dunia itu ya. Iya. Gak mungkin sendirian lah kita lah. Setidaknya ada teman dalam ya banyak juga. Bahkan negara-negara maju seperti Jepang katanya utangnya juga besar. Punya utang juga ya? Oh iya. Jepang, Amerika gitu kan. Itu punya utang. Nah, yang terpenting memang bagaimana mengelola utang ini dengan baik utang ya. Itu dengan baik. Jangan dengan untuk sektor-sektor yang produktif ya, infrastruktur atau apa. Tapi kalau untuk bansos itu kayaknya makanya asal jangan dikorupsi aja guys. Insya Allah utang ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik juga sebenarnya kalau kalau korupsi itu ya menurut ekonom senior kan ya utang memang boleh-boleh aja tapi ya itu dipergunakan dengan baik dengan tujuan yang betul kan untuk membiayai pembangunan ya. Iya betul. Nah banyak juga para ahli ekonom mengatakan kalau utang kita tuh masih dalam batas aman katanya. Aman ya? Masih belum sampai 60% dari aman rasio APBN kalau nggak salah. Oh gitu ya. Di utang negara tapi aman segitu. 6.000 aman nanti nyungsep loh. Oh hati-hati aja sih. Jangan sampai kita ya mudah-mudahan bobokan lah dengan persoalan utang ini gitu kan. Ya kita juga wajib tahu seperti apa harus gitu terbuka juga pemerintah. Salah satu biar rakyat juga merasa kalau utang ini nggak mengkhawatirkan ya harus terbuka pemerintahnya. Salah satu cara lah untuk membuat masyarakat juga nggak resah. Ya. Oke, jadi masyarakat tenang-tenang aja kalau utangnya gede gitu. Kan nggak merasa berutang. Tapi bayar harus. Tapi yang penting pengelolaan utang itu ya. Bagaimana pengelolaan utang dan nah ini gue baca juga masih di media itu ada pengamat pasar modal atau ekonom juga yang bilang bahwa total utang pemerintah yang nambah itu yang menjadi 6.000 triliun itu masih aman karena kenapa rasionya terhadap produk domestik bruto itu masih di bawah 60%. Jadi kan 38% kan rasionya kan. Jadi masih aman lah kira-kira gitu kan. Kalau udah lewat 50 tuh mungkin udah lampu merah kali ya. Oh iya, kalau udah hampir mendekati 60%. Nah, ini baru rasionya itu 38%. Mungkin secara logikanya Mang, lo punya alur kas keuangan, alur kas keuangan yang ada cadangan ada alur kas keuangan, kemudian pinjam uang, tidak melebihi daripada alur kas keuangan tidak sampai 60%. Nah itu udah bahaya kalau itu katanya gitu kan, jadi masih aman. Prediksi Pak Prabowo bisa ini waktu itu ya yang bubar itu kalau misal melebihi 60%. Oh iya bisa, yang nggak punya apa-apa dong. Minus kita kan minus gitu. Kalau minus gitu gimana negara kita jadinya? Jadi memang ya gimana ya, berarti aset Indonesia ya PDB pendapatannya pendapatan katakanlah misalkan lu dalam setahun menghasilkan 1 juta gitu kan. Nah, menghasilkan 1 juta kita pinjam dalam 1 tahun. Nah,
utang lu gitu kan itu jangan sampai melebihi dari 600.000. Nah itu udah nggak sehat gitu kan. Nah kalau 38% itu berarti kan 380.000 lah gitu kan. PDB-nya misalkan PDB kita 1 juta, maka utangnya 380 ya masih bisa sanggup bayar. Masih aman, masih sanggup bayar. Tapi bunga-bunganya itu gimana itu sampai bunganya dicicil. Jadi nyicil bunganya juga ya. Dicicil nanti sama anak cucu. Ya. Jadi, tapi ya itu baik lagi ke pengelolaan lah. Kalaupun memang sebesar itu, kalau dikelola dengan baik, bisa dibalikin lah insya Allah, Mang. Kita harus tetap optimis lah. Tetap bisa kita bayar. Yang penting utang itu. Pembangunannya, aktivitas ekonominya berjalan gitu kan, berjalan. Ada trust antara pelaku usaha dengan investor misalnya. Itu juga harus dijaga iklim itu. Orang yang utang ini ada aja sih memang argumennya ada aja. Tapi gua sih kadang kalau yang ngasih utang mah pasti seneng aja gitu kan. Cuma kadang maksud gua kenapa harus utang terus gitu ya? Kita memang cadangan devisa kita juga rendah kali kan, atau kayaknya mungkin bisa jadi ya. Atau memang ya itu sebagai timbal balik kali ya mungkin ya, atau apa gitu namanya. Timbal balik apa? Timbal. Ya, sesama negara atau ini. Jadi ya lu kalau lu lu boleh minjem ke gua juga boleh minjem ke lu, mungkin kayak gitu bahasa kasarnya ya, bahasa anak tongkrongannya ya. Tapi ya kita serahkanlah kepada para ahli ekonom Indonesia Banyak kok. Insya Allah optimis lah Kang bisa dibayar itu. Asal jangan sampai motor diambil aja. Kalau telat 3 bulan kan di pinggir jalan ngeri sedap. Nah jadi bener tadi Bang. Jadi menurut Sri Mulyani kan. Oh ada penjelasan ya Bu Menkyu. Ada pasti ada. Kan, jadi memang kalau ngomongin utang itu pemerintah Indonesia identik dengan beliau terus ya. Ya karena kan beliau yang megang keuangan ya. Iya. Kalau kita ke Pak Sandi presiden sebelumnya juga kalau soal utang soal selalu identik dengan beliau ya. Iya. Ya tapi ya terlepas dari pro kontranya seorang Bu Menkyu itu, beliau menyatakan bahwa utang pemerintah itu akan tetap dijaga dalam batas tertentu sebagai pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makroekonomi. Nah, itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur batasan maksimal rasio utang pemerintah adalah 60%. Nah, jadi 60% itu iya, jangan jadi patokannya ya. Jadi patokannya 60%. Nah, gitu. Jadi berarti pemerintah juga punya batasan ya. Punya batasan. Juga memberikan barrier agar nggak melebihi itu karena bisa chaos memang. Ya, jadi memang 6.000 triliun itu juga memang akumulasi ya utang-utang. Iya, akumulasi tidak hanya 1 tahun 2000. Yang memang kita lunas kagak nambah ya gitu lah. Itu kalau beliin cendol kayaknya kerendam itu. Lu ngitung nggak kalau dirata-ratain dengan penduduk Indonesia itu? Katanya waktu itu ada ada pendapat juga bayi yang baru lahir itu udah kena berapa 17 juta ya. Ya entahlah mungkin ya seperti itu atau enggak juga ya, nggak tahu juga gitu ya. Karena gimana ngitungnya Bang? Kita mah belum pernah lihat juga uang 6.000 triliun itu guys. Yang jelas kita berharap pemerintah dapat mengelola utang ini dengan baik. Intinya sih itu sih mungkin berhutang boleh. Yang penting produktif itu loh. Gue juga sering utang. Tapi ya itu ada batasan. Yang penting produktif uangnya bisa dipakai di sektor produktif. Batasan-batasan yang ada di undang-undang keuangan negara itu yang tadi nomor 7 2003 itu dijaga asal jangan melewati. Mungkin ya fine aja sih Mang kalau memang masih ada batasan, dan ya syukur-syukur bisa bebas dari utang ya. Iya ya, itu pasti cita-cita kita lah, cita-cita kita semua ya. Oke. Jangan sampai kita selalu berhutang gitu kan. Bebas lah, mandiri, berdikari. Oke Bang, terima kasih. Siap. Mudah-mudahan bermanfaat. Like, komen, dan share. Subscribe juga. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.